Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Marwan Asri, MBA PhD, selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Natalia Siburian, mahasiswa reguler MBA Angkatan 51, Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Volatilitas Harga Saham, Studi pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah salah satu kebijakan perusahaan terkait pembagian dividen. Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang berkaitan dengan seberapa besar laba perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham dan dijadikan laba ditahan. Pada dasarnya, hal ini merupakan keputusan yang sulit dan menjadi dilema bagi manajemen perusahaan karena hal ini berkaitan dengan pemenuhan harapan pemegang saham, namun di sisi lain diperlukan laba ditahan sebagai reinvestasi perusahaan. Informasi terkait pembagian dividen akan menjadi sinyal terkait prospek perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat mempengaruhi reaksi pasar dan dapat berdampak pada fluktuasi harga saham, atau yang dikenal sebagai volatilitas harga saham. Perusahaan yang memiliki volatilitas yang tinggi dapat dikatakan memiliki resiko yang tinggi pula, sehingga kebijakan dividen diperlukan untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Selain kebijakan dividen, beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi volatilitas harga saham, seperti firm size, leverage, dan growth. Adanya penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh kebijakan dividen terhadap volatilitas harga saham masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Sebagai contoh, hasil penelitian dilakukan oleh Zainuddin et al. Tahun 2018 menunjukkan bahwa dividen payout ratio berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Namun, menurut Prof. Villette dan Bacon tahun 2013, dividen payout ratio tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Sehingga berangkat dari latar belakang ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Volatilitas Harga Saham. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah pada penelitian ini seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa kebijakan dividen masih menjadi perdebatan hingga saat ini di dalam dunia keuangan. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadikan hal ini sebagai rumusan masalah pada penelitian ini. Dari rumusan masalah tersebut, maka akan memunculkan pertanyaan pada penelitian ini, yaitu apakah dividen payout ratio berpengaruh negatif terhadap stock price volatility? Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh negatif dividen payout ratio terhadap stock price volatility. Selanjutnya, teori yang mendasari penelitian ini yang pertama adalah teori terkait kebijakan dividen yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dividen irrelevance theory, yang menyatakan bahwa dividen bukan merupakan hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan sehingga tidak akan berdampak pada perubahan harga saham. Yang kedua, bird in the hand theory, di mana dividen merupakan hal yang pasti sehingga pembayaran dividen tinggi akan mengurangi resiko saham. Yang ketiga adalah tax preference theory, yang menjelaskan bahwa pemegang saham lebih menyukai capital gain dibandingkan dividen karena dividen memiliki pajak yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah clientele effect, yang menyatakan bahwa pemegang saham dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan preferensi masing-masing pemegang saham. Kemudian, teori selanjutnya adalah signaling theory. Informasi terkait pembagian dividen dapat dijadikan sebuah sinyal atau good news terkait prospek perusahaan di masa yang akan datang yang akan mempengaruhi pasar dan berdampak pada volatilitas harga saham. Selanjutnya adalah agency theory. Teori ini menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham, sehingga dengan adanya dividen dapat dijadikan sebuah komitmen manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau pemegang saham. Lalu yang terakhir adalah asymmetric information theory, yang menyatakan bahwa adanya asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham menjadikan dividen sebuah solusi untuk mengatasi asimetri informasi tersebut. Selanjutnya adalah stock price volatility, yang merupakan indikator dalam menghitung volatilitas harga saham, di mana volatilitas mencerminkan resiko, sehingga semakin tinggi stock price volatility, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pula resiko pada perusahaan tersebut. Kemudian, kebijakan dividen pada penelitian ini dihitung melalui dividen payout ratio, di mana dividen payout ratio merupakan perbandingan antara nilai dividen per lembar saham dengan nilai laba per lembar saham. Dividen merupakan hal yang pasti sehingga dapat mencerminkan perusahaan yang mature dan memiliki prospek yang baik. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol pada penelitian ini, yaitu firm size, leverage, dan growth. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis, yaitu pengaruh dividen payout ratio terhadap stock price volatility.
Dividen payout ratio merupakan perbandingan antara nilai dividen per lembar saham dengan nilai laba per lembar saham. Informasi terkait dividen dijadikan sebuah sinyal tentang potensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih, sehingga akan mempengaruhi pasar dan berdampak pada volatilitas harga saham. Selain itu, dividen juga dijadikan sebuah komitmen untuk mengatasi asimetri informasi dan konflik kepentingan dalam sebuah perusahaan. Menurut Berkindhan teori, dividen dianggap sebuah hal yang pasti, di mana perusahaan yang memiliki dividen yang tinggi akan memiliki risiko saham yang rendah, sehingga semakin tinggi dividen payout ratio maka akan mengurangi stock price volatility. Desain pada penelitian ini adalah explanatory research, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan menggunakan teori dan hipotesis untuk menjelaskan penyebab suatu fenomena yang terjadi. Adapun populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Adapun sampel pada penelitian ini sebanyak 63 perusahaan yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Yang kedua, perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit selama periode penelitian. Yang ketiga, perusahaan yang membagikan dividen secara terus-menerus selama periode penelitian. Yang keempat, perusahaan yang memiliki data harga saham selama periode penelitian. Yang kelima, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, website perusahaan, Yahoo Finance, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama, stock price volatility menggunakan proxy SPV. Perhitungan SPV dilakukan dengan melihat masing-masing harga saham perusahaan, yaitu nilai harga saham tertinggi dan terendah periode bulanan dalam setahun, kemudian disesuaikan dengan periode penelitian. Yang kedua, kebijakan dividen yang dihitung melalui dividen payout ratio, di mana perhitungan DPR merupakan perbandingan antara nilai dividen per lembar saham dengan nilai laba per lembar saham. Kemudian berkaitan dengan variabel kontrol, yang pertama, firm size dihitung dengan menggunakan loan to total asset, di mana semakin besar ukuran perusahaan akan berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan. Yang kedua, leverage yang dihitung dengan membandingkan antara debt dan equity, di mana semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar pula resikonya. Yang terakhir adalah growth atau pertumbuhan perusahaan, di mana growth dihitung dengan besarnya kenaikan atau penurunan aset perusahaan yang dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Dalam hal ini, semakin besar pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi pula volatilitas harga saham. Selanjutnya adalah metode analisis data. Uji asumsi klasik meliputi yang pertama, uji normalitas yang bertujuan untuk melihat apakah variabel penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah model penelitian memiliki ketidaksamaan varian. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glatzer. Yang terakhir, uji multikoliniaritas bertujuan menjelaskan kemungkinan adanya korelasi antar variabel yang digunakan. Uji multikoliniaritas dapat dilihat melalui nilai variance inflation factor atau VIF maupun nilai tolerance. Kemudian, adapun model regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis, yaitu dengan melakukan uji F, uji T, dan uji R-square. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan model yang dihipotesiskan telah fit dan menguji kelayakan model. Hal ini dapat dilihat melalui nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5%. Kemudian uji T bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat melalui nilai signifikansi kurang dari 5%. Dan yang terakhir adalah uji R-square yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variabel terikat. Pada uji normalitas yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai asimptotik signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,200. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian terdistribusi secara normal. Kemudian, hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini. Yang terakhir adalah uji multikoliniaritas. Dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoliniaritas pada penelitian ini.
Berdasarkan hasil uji F, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Artinya, model layak dan hipotesis diterima. Kemudian, hasil uji T dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel DPR, leverage, dan growth kurang dari 0,05, sedangkan variabel size lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa DPR, leverage, dan growth berpengaruh terhadap SPV. Lalu, apabila dilihat dari nilai koefisien masing-masing variabel, dapat dilihat bahwa nilai DPR memiliki nilai koefisien sebesar negatif 0,027, yang artinya DPR berpengaruh negatif terhadap SPV. Kemudian, variabel control size memiliki nilai koefisien sebesar negatif 0,076, yang artinya firm size memiliki pengaruh negatif terhadap SPV namun tidak signifikan. Lalu, variabel control leverage memiliki nilai koefisien sebesar 0,075, yang artinya leverage memiliki pengaruh positif terhadap SPV. Dan yang terakhir, growth memiliki nilai koefisien sebesar 0,093, yang artinya growth berpengaruh positif terhadap SPV. Selanjutnya adalah hasil uji R-square atau koefisien determinasi. Dapat dilihat bahwa nilai R-square sebesar 0,044, yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 4,4%, dan sebesar 95,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya adalah pembahasan terkait pengaruh kebijakan dividen terhadap volatilitas harga saham. Berdasarkan hasil penelitian, dividen payout ratio memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stock price volatility. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar negatif 0,027 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,007. Keterkaitan antara kebijakan dividen terhadap volatilitas harga saham didukung oleh signaling teori, di mana perusahaan yang membagikan dividen tinggi akan menjadi sinyal bagi investor bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang, sehingga mengurangi risiko sahamnya. Selain itu, hal ini juga didukung oleh bird in the hand teori, di mana dividen merupakan hal yang pasti, sehingga semakin tinggi dividen dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah juga risikonya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dividen, maka akan mengurangi volatilitas harga saham. Selanjutnya adalah pembahasan terkait pengaruh variabel kontrol terhadap volatilitas harga saham. Berdasarkan hasil penelitian, firm size tidak berpengaruh terhadap stock price volatility. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar negatif 0,076 dan nilai signifikansi sebesar 0,073 yang lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm size tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Kemudian, berdasarkan pengujian, leverage berpengaruh positif terhadap stock price volatility. Adapun nilai koefisiennya sebesar 0,075 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula risikonya. Selanjutnya adalah growth. Growth berpengaruh positif terhadap stock price volatility dengan nilai koefisien sebesar 0,093 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dalam tahap pertumbuhan akan meningkatkan kualitas harga sahamnya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa growth berpengaruh positif terhadap stock price volatility. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama, dividend payout ratio memiliki pengaruh negatif terhadap stock price volatility. Hal ini mengindikasi bahwa perusahaan yang membagikan dividen tinggi akan mengurangi volatilitas harga sahamnya. Kedua, berkaitan dengan variabel kontrol, firm size tidak berpengaruh terhadap stock price volatility, sedangkan leverage dan growth memiliki pengaruh positif terhadap stock price volatility. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama, bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel, tahun maupun objek dari berbagai sektor. Yang kedua, bagi perusahaan penting untuk mempertimbangkan dan memastikan kebijakan dividen yang tepat karena merupakan aspek yang dapat dikendalikan perusahaan dan berpotensi mempengaruhi volatilitas harga saham perusahaan. Dan yang terakhir, bagi investor perlu memperhatikan kebijakan dividen maupun faktor lainnya yang mempengaruhi volatilitas harga saham karena volatilitas mencerminkan risiko saham, sehingga harapannya investor dapat mengurangi risiko ketika berinvestasi pada suatu perusahaan. Sekian pemaparan hasil penelitian tesis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.